geger. Kalau kakak dulu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mengilmu. Apa cita-cita kamu? Sebelum jadi penyanyi. Sebelum jadi penyanyi cita-citanya aku. Apa gitu? Ya, Ustazah. Masya Allah. Insya Allah serius kali nih. Iya. Kamu jadi apa? Aku pengen jadi pembaca berita news anchor sebenarnya. Oh, oke. Karena seneng ngomong, seneng. Oke. Ongger. Kalau aku dua saat itu. Kamu apa? Pertama jadi orang sukses, Ya. kedua jadi orang ketiga. Akhirnya aku gabungin, jadi orang ketiga yang sukses. Rian lah ya. Rian tuh random loh, jawabannya random. Kamu nggak pengen jadi mister apa gitu? Iya. Kayaknya kalau umur aku sekarang udah sulit ya di umur yang ke-25 tahun. Tapi badan kamu kan oke. KDB apalagi kalau jadi miss, bagus loh badannya. Nggak bisa. Aku mungil. Tapi kita mah gini aja lah sebagai warga negara yang baik ya. Orang Indonesia kita harus mendukung orang Indonesia juga, apalagi di tingkat Benar, internasional. itu benar. Kita punya bintang tamu. Tyson, kita punya ini dua orang perempuan cantik membanggakan Indonesia. nggak boleh lihat. Jangan lihat. Kamu jangan lihat ya. Katesin kan ditinggal sama istri. Ngajarin nggak bener. Ya. Ngajarin nggak Ini bener. buat pageant lovers ya, ada dua perempuan yang begitu luar biasa membanggakan Indonesia di tingkat internasional. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Harasa Haifa Zahra, ini dia Miss Supranational 2024. Dan berikutnya ini dia Firsa Yufi Amarta Putri, Miss Supranational Asia Oceania 2025. Ketemu lagi. Wow, dua perempuan cantik kebanggaan Indonesia. Selamat pagi dan selamat datang di pagi-pagi Kita ambiar. berbuat mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih bukan hanya karena kehadiran kalian. Mas Tyson, tutup mata. Matanya tutup mata. Bukan hanya terima kasih atas kehadirannya, tapi terima kasih atas prestasi yang luar biasa membanggakan kami, membanggakan Indonesia. Luar biasa sekali. Oke, buat Harasta dan juga buat Firsa, kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, termasuk barangkali buat pageant lovers. Selamat pagi pageant lovers Indonesia. Tapi sebelumnya barangkali Harasta banyak yang kangen kamu untuk opening number. Boleh nggak sih opening number sedikit aja Harasta? Silakan Harasta. Sampurasun, Harasta Haifa Zahra, Indonesia. Firsa, oke. Suksesor, silakan. Sugeng Enjang, Firsa Yufi Amarta Putri, Indonesia. Rian dong sama Kak Dewi. Rian Ibram, 25 tahun Jombang. 25 tahun Jombang. Udah ini tentang Harasta ini. Nah, ini dia, kita akan lihat bagaimana mereka berdua yang sukses di tingkat internasional. Dan akhirnya Firsa Yufi yang kita tahu akhirnya sekarang ini menjadi Miss Supranational Asia dan juga Oceania. Dan akhirnya kita tahu Harasa harus lengser. Dalam tanda kutip, dalam arti yang baik tentu saja. Ini. Iya. Silakan. Monggo. Sebelum bahas mereka, tadi kamu bilang Rian Jombang ya? Kamu Rian dari Jombang, Rian Jombang yang kanibal Rian, itu. bukan. Kita lupakan ya, oke. Dari tadi Tyson bolak-balik nanya, itu namanya siapa? Nanya sendiri. Yang mana Mas Tyson, yang mana? Ini Harasta, ini Firsa Yufi. Ya, dia nanya ini acaranya di mana katanya tadi ya. Iya, gitu. iya. Di mana itu? Di Polandia. Miss Supranational ya. So, oke, kita ke Harasa dulu boleh ya. Harasa, kamu tuh ketika last speech aja bilang hatur nuhun ya. Tetap pakai bahasa Sunda di tingkat internasional, keren banget. So, Harasa 1 tahun menjabat, boleh diceritakan secara singkat sama kita, apa pengalaman yang menurut kamu tidak akan pernah bisa dilupakan? Kalau nggak bisa dilupakan, keliling dunianya sih. Di umur 21 tahun bisa keliling dunia, tapi bukan cuman, ya Masya Allah, bukan cuman jalan-jalan, tapi membawa Indonesia juga di dalam diri aku gitu. Itu sih sebenarnya yang nggak bisa aku lupain. Terus kayak kekeluargaan yang aku dapatkan dari Miss Supranational Organization juga. Suka dan duka itu kan satu paket ya. Maksudnya kita dalam hidup, dalam hari-hari aja nggak selalu suka. Pasti ada yang ya duka atau mungkin kurang menyenangkan, dan itu satu hal yang biasa sekali. Kalau kamu mau share buat kita kira-kira hal yang bikin kamu aduh. Suka-duka selama gitu. menjabat. Dukanya sebenarnya karena aku nggak punya waktu istirahat aja sih. Nggak bisa
apa ya, kalau orang-orang mungkin jet lag, aku tuh nggak bisa ada yang namanya jet lag. Terus turun dari pesawat udah harus ready dari atas sampai bawah. Bahkan kayak 30 jam perjalanan dari Indonesia sampai Argentina pun sampai sana udah harus ready karena karena di bandara tuh udah kayak disambut kayak this is Mr. International gitu. Wow. Terus dukanya juga karena jauh dari keluarga sih dan teman-teman gitu sih. Itu ya, harus selalu ready padahal Harus selalu ready. badan capek, belum lagi mood segala macam. Benar banget. But you did it. Alhamdulillah I did. Ketika last walk, jalan untuk terakhir kalinya di Warsaw itu ya, Iya betul. di Polandia sebagai Miss Supranational 2024. Melangkahkan kaki di atas panggung, last walk. Dalam pikiran kamu ketika di backstage dan melangkahkan kaki di atas panggung apa? Jujur karena waktu itu tuh hektik banget, aku bawa 3 baju, terus sebetulnya sedikit untuk ganti baju, jadi aku nggak sempat merasakan sedih dan gimana gitu. Cuman pas dengar voice over aku, rasanya sih campur aduk ya, tapi more to be released karena kayak nggak nyangka aja setelah setahun perjalanan akhirnya selesai, setelah naik turunnya akhirnya selesai gitu. Dan Nggak ada perasaan gimana-gimana kan, maksudnya nggak ada perasaan, nggak bisa jadi selesai. pemenang. Ya, Jujur nggak ada karena Tetap bangga lah kita. tetap juga. bangga. Pasti ya. Iya. Oh, sekali queen akan tetap menjadi queen. Dan kita akan lihat ada satu momen di mana ini menjadi viral juga, menjadi perbincangan para pageant lovers karena kamu ya kita tahu kebaya ini sudah sangat mendunia sekali, tapi kamu juga menggunakan kebaya saat last walk kamu di ajang Miss Supranational terakhir. Kita akan lihat. Ini saat opening ya, saat opening tuh ya. Cantik banget. Ini keluar kedua sebenarnya. Keluar kedua Waktu ya? opening tuh aku pakai baju Jessie kayak gaun Cinderella gitu. Oke. Tapi itu cuman bentar, terus cuman punya waktu 3 menit untuk ganti ke bajunya Mimi Intan Avanti yang kebaya itu. Itu keren banget. Bagus 3 menit. banget. Iya, dan kerennya lagi Mimi Intan tuh aku nggak fitting sama sekali. Bener-bener kayak, gitu ya. cuman kayak ngirimin, Ya mungkin karena badan kamu banyak model jadi ya Ini kan. saya chart aja. Ya. ngirimin size share aja. Bajunya tuh kayak memeluk badan kamu dengan Terus begitu luar seneng biasa. juga sih bisa akhirnya membawa kebaya yang beneran kebaya ke stage besar di panggung dunia. Dan itu keren banget, kita aja masih merinding Luar untuk biasa loh. lovers juga happy sekali melihatnya ya. Gelis pisan loh. Terima kasih banyak Harasya, ini keren sekali membawa kebaya ke tingkat internasional dengan cara yang begitu sangat luar biasa sekali. Dari Harasya, Firsta Yuvi Amarta Putri selamat sebagai Miss Supranational 2025 Asia and Oceania ya. Oke, so kita mau kasih lihat yang satu ini. Kita paham betul menjadi suksesor tidaklah mudah. Apalagi sebelumnya seorang Harasta menjuarai ajang ini. Kita mau kasih lihat. Berkompetisi di Miss Supranational 2025, Firsta Yuvi Amarta Putri sempat merasa terbebani dengan prestasi Harasta. Kenapa itu? Maksudnya gimana? Tak terbebani maksudnya gimana? Of course, maksudnya Kak Harasta kan sebelumnya menang nih di Miss Supranational 2024. Terus dia juga udah jadi inspirasi lah ya buat kita Putri Indonesia. Terus juga sebagai perempuan muda Indonesia juga dia udah kasih banyak sekali inspirasi buat kita semua. Dan kalau dibilang terbebani iya pasti karena ekspektasi orang gitu. Jadi orang-orang Jadi beban karena ekspektasi Iya. orang. ya secara nggak langsung aku harus memberikan yang terbaik nih karena ya prestasi sebelumnya at least jangan sampai unpleased lah kayak gitu. Ya. Jadi Terus gimana cara kamu menenangkan diri sendiri supaya tidak terbebani dengan pikiran sendiri dan juga ekspektasi orang lain? aku sadar betul bahwa prestasi Kak Harasta prestasi yang luar biasa ya. Tapi aku sadar betul aku di sini tujuannya dari awal pengen ikut Putri Indonesia. Untuk ajang internasional itu adalah bonus gitu. Jadi ketika diumumkan dikirim ke Miss Supranational dengan waktu yang sangat singkat persiapannya, ya udah show my best aja dan di situ aku mikir
karena ini perjalanan cuma sekali seumur hidup, aku nggak mau waste my time dengan beban-beban itu. Aku benar-benar mau enjoy segala momen di sana, ketemu perempuan-perempuan hebat di seluruh negara. Ya pengalaman baru juga, sekalian jalan-jalan juga di sana di Eropa. Jadi ya nggak pengen jadi beban, pengen enjoy aja pokoknya. Pasti karena ada kalimat dari beberapa orang, nggak mungkin nih back to back Indonesia. Tapi justru ketika aku melihat kamu sangat mungkin sekali untuk back to back. Tapi ya namanya kompetisi, ya kan, dan melihat kamu berdiri di sana saja sudah begitu membanggakan bagi kita semua. Dan kita juga akan melihat penampilan kamu ketika di momen Sashing Ceremony yang mendapatkan perhatian begitu luar biasa, termasuk baju yang kamu pakai. Kita lihat dulu ya. Bajunya itu bagus sekali loh tadi itu. Rancangan siapa sih? Jadi itu adalah rancangan dari Kak Davinmu. Dia yang sudah menjadi desainer evening gownku since di Jawa Timur. Jadi kalau di Jawa Timur ada pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur. Aku waktu prelim di sana bawa baju dari dia juga. Terus Davinmu. Mas Davin mau bikinin dong buat kita. Buat kamu, buat kita. Ya kan ada buat kebaya cowoknya juga ada. Kebaya ceria. Oke, terus gimana kamu melihat testimoni orang-orang atau juga mereka yang menyaksikan kamu ketika tampil sepanjang Super National di tahun 2025 kemarin? Alhamdulillah mereka semua suportif ya. PL Indonesia, netizen Indonesia, masyarakat Indonesia semua suportif. Mereka optimis, terus mereka kasih kritik ataupun saran pun yang membangun. Jadi jarang banget tuh lihat ada hate comment and everything. Tapi selama perjalanan itu aku sangat bersyukur lah. Mereka benar-benar nunjukin bahwa ya kita itu Indonesia, kita orang yang ramah. Jadi misal nih ketika aku foto sama finalis lain di sana. Jadi ketika itu fotonya udah muncul, mereka langsung teks mereka juga finalis lain. Mereka kasih support juga, love from Indonesia kayak gitu. Jadi saling mendukung. Bahwa inilah Indonesia, kami sangat luar biasa punya jiwa ramah tamah. Kita menghargai satu sama lain dan mendukung siapapun itu. Termasuk dari seorang Firsa Yufi, dia juga memperkenalkan budaya dan juga makanan. Makanan apa yang diperkenalkan? Katanya PY salah satunya, kita mau kasih lihat ya. Jadi memperkenalkan makanan Indonesia. Iya, jadi kamu bawa pang-pang sama PY ke Polandia? Sebenarnya aku bawa banyak Kak, aku bawa pang-pang, bawa Rengginang. Oh enggak, kalau itu hancur kayaknya. Ya oke, apa lagi yang kamu bawa? Terus bawa kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Ya Allah, enak banget tuh buat dipakai makan. Suami instan juga ke sana. Oke. Jadi aku bagi-bagiin ke mereka gitu. Negara mana yang paling excited banget untuk ngerasain dan juga this is very good. Kalau PY yang suka banget itu Miss South Africa. Jadi sisa yang setengah bungkus itu dibawa dia semua. Ke Afrika Selatan. Oke. Jadi mereka dia udah bilang buat aku aja boleh nggak? Iya silahkan. Oke. Terus kalau pang-pang sih menyebar rata ya. Aku tuh bawa yang 1 kilo apa 2 kilo gitu kan. Pang-pang. Terus habis itu kok habis ya? Aku lupa pang-pang tuh yang Pang-pang tuh yang kayak ini kan dari kacang ya? Enggak. Logat. Kalau pang-pang tuh kayaknya dari tepung deh. Dan itu kayak makan cemilan Jawa Timur gitu. Oh, yang kotak-kotak kecil-kecil ya? Iya, terus rasanya itu deh. kak kepipik gitu kak yang kotak-kotak kecil-kecil, agak manis. Iya, Manis manis. Ada yang manis pedas, ada yang manis aja. Ada kecil-kecil ya benar-benar. Kalau Harasa kemarin bawa apa? Kita dengar katanya bawa cilor sama cilok ya? Oh, bawa seblak? Seblak enggak deh. Oh, bawa. Kalau yang kemarin terakhir, sebetulnya aku nggak bawa apa-apa karena masalah bagasi. Iya. Terus karena mamaku ke sana dan ada Kak Bubah juga nyusul. Oh, Bubah jadi datang? aku nitipin semua makanan ke mereka. Terus Oke. pas lihat Firsa, aku tuh tempting banget sama PY. Aha. Aku sampai bilang ke mamaku, "Mah, pokoknya bawain PY ke sini." Terus katanya, "Kamu ini gara-gara Firsa ya?" "Iya, aku pengen banget PY." Ada PY. Terus kan Firsa lagi kompetisi ya, aku nggak mungkin untuk kayak Ganggu nanya. ya, mau Iya, dong ini untuk dong aku apa? kayak mau dong aku. Terus gak enak juga sama yang lain gitu. Akhirnya PY dibawa sama mama kamu. Ya. Oke, buat sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada satu gaun di mana ini juga gaun sempat menjadi perbincangan ketika Firsa Yufi tampil di Miss Supranational 2025. Nanti kamu boleh cerita tentang Baju gaun siapa ini ya. ini bagus sekali. Sangat cantik. Firsa Yufi, kenapa dibalik cerita gaun ini? Jadi sebenarnya ini namanya Aruna Patria. Dia itu memang menunjukkan merah darahku, putih tulangku. Kelihatan dari warnanya kan.
Dan itu ada yang kayak jatuh-jatuh itu, mata-mata yang di kiri itu ya merah darah putih tadi, istilahnya mengucur gitulah darahnya gitu. Dan ini sebenarnya Kowiki itu terinspirasi dari aku ketika talent di PI Nasional. Waktu itu aku color guard dan bajuku merah putih, bawa bendera merah putih. Tapi more than that juga itu terinspirasi dari semangatnya ayah, gitu. Jadi ketegasannya ayah. Firsa, Tyson tanya katanya itu bajunya itu bahannya dari apa? Karena kan terlihatnya seperti gelombang. Ini juga bagus banget yang ini keren banget ini. Kristal. Kristal-kristal gitu. Oke. Kamu tadi bilang semangat ayah maksudnya? Jadi kalau papa itu kan orangnya tegas gitu ya, tegas dan ini yang merah putih tadi melambangkan ketegasan dan juga pride gitu. Ini Indonesia. Oke, kalau yang ini? Kalau yang ini bagus banget tuh lihat ikannya. lebih ke doa Ini ibu. cocok buat Ini kan Kak lebih Dewi. ke elegan perempuan. Doa ibu. Ya Oh, doa ibu kayak Jawa gitu ya? gitu. Jadi kan sosok perempuan Siapa yang wanita. bikin ini desainernya? Wiki Wu. Oh, dua-duanya Wiki. Oh, Iya, Kak dua-duanya Wiki ke Wiki. Wu, jangan lupa Dewi Wiki Wu itu, Mas Wiki Wu itu support juga buat konsernya Ayu Ting Ting, Kak. Oke. Ayo kakak bikin juga di Bisa situ. Yufi, tolong koreksi aku kalau salah ya. Setahu aku ada pergantian gaun untuk penggunaannya ya? Ya betul. Jadi sebenarnya yang Aruna Patria tadi itu dipakainya ke grand final, tapi kita switch lah. Kenapa last minute di switch itu kenapa? Sebenarnya itu strategi dari Kak Bubah gitu. Oke. Karena rasanya kalau yang Aruna Patria itu lebih sesuai sama aku gitu loh. Jadi aku ingin saat prelim tuh ingin ditunjukkan sebagai sosok yang tegas, yang kuat kayak gitu. Firsa, thank you so much. You did a great job. Terima kasih banyak ya. Oke, kalian tuh harapan bagi Pageant Lovers termasuk masyarakat Indonesia yang tentu saja kita berharap ke depannya prestasi juga tidak kalah lebih baik daripada kalian dan akan jauh lebih baik, kita yakin ya. Dan pastinya ngomongin soal harapan, kalian juga punya harapan. Untuk itu kita akan memberikan kesempatan mereka untuk menaruh harapan dalam Papan Harapan. Silakan, let's go. Satu-satu ya. Mungkin di sini Firsa, di sini Arasta boleh atau satu-satu coba Oke. pilih. Ini milih dari sini. Boleh sebelah Ya sini. silakan, ini prioritas nomor 1 sampai dengan 4. Yang nomor 1 prioritas paling tinggi. Oh, sorry. Sebelah sini Oke. boleh, mungkin kamu sebelah sini. Ini ya? Biar kelihatan, nanti tinggal nempel. Kita mulai dulu ya dari Harasa dulu, boleh silakan. Oke, barengan ya, silakan barengan. Silakan lihat Dari sambil. nomor 1 dulu ya? Ya, boleh silakan dari nomor 1, nomor 4, nanti kita akan bahas terakhir. Oh, Silakan. oke. Oke. Go ahead, silakan. Silakan. Iya, bingung lagi. Bebas. Yang mana yang nomor 1, yang mana nomor 2. Oh. Mana ini? Oke, Firsa Sini sudah saya bantu, mulai saya bantu. menembakkan yang Asik, pertama. Oke. Oke. Kalau Firsa yang pertama fokus menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia, Harasta yang pertama membahagiakan orang tua dan keluarga, keduanya melebarkan karir di dunia entertainment untuk Harasta. Oh, it's okay. Let me. Nomor 4. Ini. Oke. Ini pilihan yang sulit ya. Dah, Masa sampai yang 4 satu? doang. Boleh 4 aja nggak? Oke. Memang 4 sih, memang 4. Harasa sudah cukup ya? Oh ya udah. Oke, Harasa sudah 4 prioritas utamanya. Let's go, kita bahas ya. Oke. Aku dari Krista dulu ya. Fokus menjalankan tugas sebagai Putri Putri Indonesia. Oke, masih ya. Masih, karena ya kembali ke Indonesia, ya langsung ini sih. Oke. Itu kewajiban kamu ya. Ya betul, Oke. kewajiban yang sekarang. Harasa. Pertama pasti membahagiakan orang tua sama keluarga. Karena itu juga awal mula kenapa aku Putri Indonesia dan Miss Supranational. Oke, baik. Yang kedua kalau Firsa Yufi adalah membahagiakan orang tua dan keluarga. Oke. Apa yang ingin kamu lakukan untuk mereka? Dalam bentuk apa misalnya? Sebenarnya karena orang tua aku kebetulan udah nggak ada dua-duanya. I'm so sorry. Ya jadi Oh iya, sorry. Aku lupa, ya, maaf. that's fine. Terus jadi keluarga aja sih, dan keluarga ya tinggal adik sama keluarga besar aja gitu. Oke. Iya. Kalau aku yang kedua melebarkan karir di dunia entertain. Oh, pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Iya. Aku pengen film mungkin? jadi Bintang film. Film, bintang Maksudnya aku kan masih sinetron gitu muda, ya. jadi mau mencoba semua hal yang aku suka. Sangat mendukung. Luar biasa. Oke, let's go. Lanjutnya. Yang ketiga, dua-duanya sama, loh. Iya. Melanjutkan Lanjutkan pendidikan. Hebat. Oke, kamu yang keempat melebarkan karir di dunia entertainment. Kalau kamu pengennya apa? Sebenarnya after Putri Indonesia itu pengen entrepreneur, cuman kalau misalnya nanti dikasih kesempatan di dunia entertainment, aku juga nggak nolak sih. Why Kan not? masih muda, Ya, harus coba semua. coba semuanya. Oke. Dan berikutnya kalau Harasa fokus menjalankan Iya. tugas sebagai Putri Indonesia.
Terima kasih banyak Haras tadi juga Firsta Yufi sudah memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan PJ Lovers terima kasih juga untuk selalu memberikan semangat bagi mereka. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-pagi ambiar, GG.